مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita dapat kembali berkumpul untuk belajar akan ilmu agama di majelis kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 23, 3 baris dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui. Dimaafkan bagi warna darah seperti warna darah haid pada pakaian yang sudah berusaha menghilangkannya. Arti dimaafkan itu kainnya itu bila dipakai sembahyang sah aja sembahyangnya. Misalnya darah, sebenarnya kan mesti darah haid, darah selain haid menempel di pakaian. Di sini kan contohnya darah haid misalnya, karena anggaplah karena pakaian dalam beginian misalnya Allah, mungkin besok kayak cuman lapangan merembes ke keluar karena pakaian dalam. Nah, dicuci, ditapas, disikat, hilang sudah darahnya tuh, cuman warnanya kan hilang. Aneh juga, warnanya misalnya kan hilang, cuman darahnya sudah hilang. Nah, warnanya tuh dimaafkan. Artinya pakaian dalam itu sudah dibuangin najisnya, walaupun warna darahnya hilang, lalu dipakai untuk sholat, sah aja sembahyangnya. Nah, itu. Terus air kencing, yaitu banyu kami yang ada di atas kasur, di atas tilam. Kurang nih Pak kami dia ditilam kasur atau tilam. Jangan langsung ditumpahi air. Cara menghilangkan najisnya jangan langsung di kami itu ditumpahi air, jangan. Melainkan dijamur terlebih dahulu sampai kering, kemudian baru ditumpahi air mutlak pada tempat yang kena najis air kencing itu. Jadi misalnya tilam, nang biasa kami itu anak kita ya Allah kami ditilam
misalnya hendak dipopokinya sudah ganal juga umur 5 tahun tapi pengamihan disuruh ya kamu pengami sebelum guring tuh tapi kayak anak ulun ada juga pengamihan biar lah padahal kan sudah umurnya kayak 4 tahun ya 4 tahun setengah gitu kada di kami akan malam tuh ini setami cuman ini batilam sorangan gitu lah lain tilam juga nggak kayak busan itu kesannya guring aja. Nah, amunnya kesan guring aja kan jadi masalah. Yang jadi masalah tuh kalau dipakai gasan sembahyang, itu jadi masalah. Karena tempatnya najis. Amun guring di tempat najis kan jadi masalah. Amun sembahyang nih masalahnya kalau dipakai gasan sembahyang di atasnya itu bisa jadi masalah. Ya, jadi seandainya jodoh hendak menghilangkan najisnya, saya takamih misalnya malam ini takamih misalnya awak basah tuh biwatnya sepulawan nah basah nah itu caranya kan awan yang waktu itu juga ditumpahi banyak kan awak apalagi tilam misalnya ditapas mau ditapas barat juga tilam tuh tak awak ya lah. Nah jadi isuk mahadang isuk mahadang hari panas jamur di bawah terik matahari sampai kering tapi kan tuh masih ada najisnya. Nah, pas sudah kering hanya ditumpahi air jangan ada di percikan, ada ditumpahi sepulauan yang bekasnya was kamihnya tadi. Nah itu caranya lah. Caranya lamun hendak menghilangkan najis di atas tilam. Di atas tilam ya Allah. Tilam ini kan kalau ditapas sudah ya Allah. Maksudnya kalau dicolok ke banyu ganal. Kalau gitu tilam kapuk kan. Seandainya kada dibuangi bang najisnya kan bapak kan berdosa kada. Kalau hendak ngomongin najis benar cuman lamun hendak sembayang di atas itu kada kawa mun kada sajadah. Mun ada najis tuh. Jadi seandainya tilam kita tuh acak sudah dikamihi berpuluh-puluh kali ya ulah dikamihi oleh anak kita nih karena pernah kita menghilangkan najis dengan cara yang seperti ini kita biarkan paling kita jamur aja bilanya pekamih jamur karing pakai ulang ya Pak pekamih jamur karing pakai ulang kada jadi masalah bang gitu nah cuman jadi masalah itu kalau kita pakai gasan tempat sembahyang. Seandainya kita pakai gasan tempat sembahyang, tapi kita lapik di atasnya pakai sajadah, itu kan jadi masalah. Ini sudah lapik sajadah. Nang kebanyakan tuh kayak ini. Tilam nih, bakas nang kami anak-anak deh. Kami orang tua sama aja. Imbah jamur pakai ulang, imbah di kami jamur artinya kan kada dihilangkan tuh najis tuh. Lalu misalnya nih abahnya siang-siang guring hari panas siang-siang guring kada berbaju guring di atas tilam itu maka kada gelapik-lapikan langsung kada balik kelapikan ulas tilam tapaluh nih awak nih tapaluh nih basah lo nih nah lalu karena berabas itu kada berbaju lalu nang di awak nih tapaluh basah nang di awak nih nang menempel di tilam nang bekas kami itu maka benajislah belakang abadnya salahnya azan asar Allahu Akbar Allah bangun azan asar bangun udah sembahyang ke masjid nah sembahyangnya salah juga kada sah tak bawa najis di belakang bekas paluh tadi nah berikit ditilam nang makan najis bernajis lah belakang tadi nah itu kada sadar seharusnya itu mandi dulu abahnya tadi mandi dulu nah bersihkan belakang tuh nah simbur nah karena di situ tadi bekas paluh yang langsung kontak lawan tilam yang bernajis tadi bernajis. Nah bisa kada sadar tuh bisa kayak itu tak bisa. Amunnya
amunnya tuntung sembahyang hanya ingat, nah wajib diulangi sembahyangnya itu, karena sembahyang itu kada sah. Nah itu. Jadi lamun koler juga membuangi najis dengan cara yang di dalam kitab ini nih. Bila puluh-puluh kali sudah itu di kami itu anak kan boleh paling dijamur aja. Lamun hendak benar-benar situ barang lapikin apakah lapikin tikar karton enggak? Supaya berlapik. Ayo hasilnya berapa di atas tikar itu sudah di bawahnya tilang menikah jadi masalah. Nah sumbahyang nggak di atas itu tapi berlapik sudah jadi masalah. Jadi masalah itu sumbahyang langsung di situ nah kada boleh lapikan atau berabah situ nah awak berpaluh nah itu berikit najisnya. Nah cuman kalau hendak membuangi najisnya ya kayak itu tadi caranya dikeringkan dulu di bawah terik matahari, tapi kadang mesti di bawah terik matahari bangnya karing itu kan kadang mesti kena sinar matahari biar dikipasi gitu misalnya bisa jauh karing dikipasi bisa jauh karing. Nah imbah karing itu hanya ditumpahi air, tapi lah mau ditumpahi air kan bisa beganal pulang busanya kan bagus pulang ya ditumpahi air. Nah kayak itu biar mereka kada dibuangi ya kada apa juga kan ada dibuangin najisnya, tapi cuman bila hendak sembahyang harus belapik. Mestinya berabah di situ supaya kadang-kadang najis harus belapik. Karena tikar ada kalau tikar nang muat nang anu aja setilaman aja nah, ada tikar nang gambar kartun biasanya itu nah lapik situ hendak berabah itu. Nah kayak itu. Kemudian masalah yang ketiga, jangan menguyah itu bahasa Banjar. Uyah. Kalau uyah ya garam. Jangan menguyahi atau membuat garam, membuat uyah. Kemana? Ke ikan iwak yang belum dibersihkan perutnya, termasuk yang belum dibersihkan darahnya. Karena sifat uyah atau garam itu bila inya lanah itu meresap uyah atau garam itu kepada badan ikan. Nya sifat uyah atau garam itu kan meresap. Makanya bila kita mawadi kayak uyah lah makanya daging iwak itu masin. Ya, kenapa? Karena sifat uyah itu bila sudah lanah meresap ke daging. Maka ikan itu masin. Ya lah. Nah jadi bila kita nukar iwak misalnya di pasar dari mana kita siangi dulu ya lah. Kita siangi dulu, kita bersihkan kotorannya, kita bersihkan darah-darahnya, hanya kita uyahi, hanya kita bacam biasanya Allah. Nah sudah kita bersihkan. Jadi uyahnya itu biar meresap ke dagingnya, soalnya ikannya sudah suci, sudah bersih, tidak ada lagi najis. Makanya kan membacam itu kan biasanya sudah dibersihkan, darah-darahnya sudah dibersihkan, kotoran-kotorannya hanya kita uyahi, hanya kita asami. Kalau kita angkat di kulkas, ya Allah sampai 3 hari hanya menyayat jadi masalah. Walaupun uyahnya sudah meresap. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya kayak ini. Iwak tuh belum lagi disiam langsung diuyahi. Nah, belum lagi dibersihkan, apalagi ada darah-darahnya, kotorannya, langsung diuyahi. Lalu kita dimasaki. Nah, itu bahaya. Bisa uyahnya itu bercampur lawan darahnya tadi. Uyahnya tadi bercampur melenah, larut lawan kotoran. Najis lo tau uyahnya tuh lalu meresap ke daging ikan, maka daging ikan tuh najis. Bila iwaknya atau ikannya tuh disangga dimakan, tak makan najis kita, tak makan iwak nambah campur najis. Adapun iwak nang halus-halus
seperti hundang papai. Hundang papai itu kayaknya kada disiangi orang nah. Itu dimaafkan, artinya kada apa-apa. Coba bilang nuka hundang papai lah. Mana ada kepalanya dibuangi orang, mana aja disiangi orang, langsung diuyahi orang kayaknya tuh. Ya kalau lalu dijual orang, kita kadang-kadang langsung sangat. Itu dimaafkan karena ikannya kecil-kecil. Sama juga kita menangguk anak pupuyuh. Salah halus lah. Anak haruan kita menangguk misalnya di perumahan. Nah, sampai ke rumah menyiangi itu bahasa kampungnya hawat benar menyiangi itu. Nah, kadang-kadang paling kita bersihkan luarnya, kita kacak-kacak, kita uyahi, langsung kita sangat. Itu dimaafkan, kada apa-apa. Tapi kalau sudah iwak yang ganal, enggak ini sudah dianggap ganal lah. Nang kayak jempol ini kayak ganal lah, itu harus disiangi tuh. Pupuyuh misalnya ini lah, langsung harus disiangi tuh, dibuangi kotorannya tuh. Hanya diuyahi, jangan kada disiangi langsung diuyahi, dicampur kena uyah tuh lawan najis kotorannya tuh, darahnya sangat makan najis. Nah, ini ulun menyampaikan untuk maaf lah. Kalau biar ada menjual gini atau menukar gini, menkawan jangan lagi. Ini ujar guru kita di Mangkalawat juga menyampaikan waktu belajar masalah najis kemarin. Karena kejadian waktu sidin mondok di pondok pesantren Gambut kan. Jadi waktu sidin mondok punya ada orang memberi iwak. Iwak kenapa? Iwak pada karing. Coba yang perhatikan iwak pada karing itu besiang kada kah? Kayaknya ada besiang. Yalah, nyaman pang itu mina haruk-haruk. Orang yang ketujuh bahari. Coba setelah sidin sampai yang gitu, orang nggak ada lagi minta maaf lah menyampaikan, kan wajib pang disampaikan nih. Jadi ada orang banyak yang memberi pada nang karing pada haruk tuh, ya sampai ke pengasuh, dia pengasuh jangan, karena itu orang mau uyahi sebelum disiangi. Coba perhatikan biarlah pada itu mana ada dibuangi parutnya, tuh orang diuyahi orang dulu nah. Hanya dijamur orang kan ada bersiangan lah jadi jual orang. Kita kadang-kadang langsung sangar loh kan. Jadi waktu orang mau uyahin itu, uyahnya itu kan melanah, meresap, bercampur lawan kotorannya, bercampur najis laut masuk ke dalam dagingnya, lalu dagingnya masin. Nah itu orang menyampaikan aja lah. Kalau biar misalnya jual itu enggak jangan lagi. Menyampaikan aja. Iwak pada karing. Biasanya pada karing tuh kada besiang diuyahi orang tuh. Lalu dijual orang nyaman pang itu. Haruk-haruk tuh nyaman katanya baru katanya jual itu. Nah tapi sudah sampaikan sidin kayak itu, ya kada lagi. Sekedar menyampaikan aja Pak. Jadi mau uyah itu sudah dibersihkan parut-parutnya, najis-najisnya, darah-darahnya diuyahi. Amonnya belum dibersihkan, kotorannya najisnya kita uyahi bercampur uyahan itu lawan najis. Lalu masuklah banyu nang ke dalam awaknya nih. Kita makan najis kita makan najis. Kalau pakai es batu umpamanya, kalau pakai es batu umpamanya tidak mengapa. Nah kalau pakai es batu kan apa? Kan kita nukar iwak di pasar, belum bersiang. Iwak tongkol kah, iwak patin kah, iwak peda kah, iwak salongsongan kah, iwak pindang kah, belum bersiang nih. Lalu kita buat dalam kulkas atau kita buat dalam tempat-tempat yang apa tuh guys? Lalu kita andaki es itu supaya ini awet, supaya kan membusuk. Es itu kan banyu itu kan meresap ke dalam daging, nggak ada, itu kan apa? Tapi kalau uyah tadinya meresap ke dalam daging. Kalau es batu itu kan banyu, itu kan apa? Kita biar seminggu sebulan kita andak iwak yang belum bersiang itu di dalam es batu kada apa tuh, cuman kita bila kita hendak
makan kita siangi dulu dah, kita bersihkan dulu dah, ya lah. Nah, kita bersihkan dulu najisnya dah, hanya kita masak ya lah. Amunnya makan iwak mentah bang ya boleh lah, boleh. Maksudnya kan kada bermasak boleh. Kan apa ya iwak makan iwak mentah. Nah itu. Kemudian dimaafkan atau kada papa, maksudnya kada papa memakan isi perut ikan yang kecil-kecil ikannya. Nah itu deh, kayak andang papai tadi kan, hal halus dah, atau iwak anakan itu kada apa, isi perutnya itu kada apa, dimaafkan. Nah kenapa jadi dimaafkan? Ya karena kecil-kecil lah. Kaidahnya dalam usul fikih, kullu ma asral ihtirazu anhu fa ma'fuun anhu. Kullu ma asral ihtirazu anhu fa ma'fuun anhu. Artinya tiap-tiap najis yang sulit memelihara darinya, maka najis itu dimaafkan padanya. Kan anakan itu kan ada apa parutannya tuh, nya halus gitu tuh najis, tapi najisnya dimaafkan karena ngalih kebanyakan benar menyiangi bilang berjam-jam gitu nyatuntung. Jadi imbal bersihkan di luarnya aja, di kaca-kaca biasanya Allah batu uyahin sama ada apa dan papai gitu juga. Tapi mau iwaknya nenggan tuh kenal kayak jempol nih dan kenal sudah nah upuyo misalnya tuh disiangi juga nih tuh disiangi, dibuangin najisnya, tahinya, kotorannya. Nah menyenang hal halus ada apa ada disiangi. Dan ada juga keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah kita bicarakan tentang sebagian tentang najis-najis ya Allah, supaya kita tahu, supaya kita jangan terbawa sembahyang, supaya kita jangan tamakan. Itu fungsi kita mengetahui tentang yang najis-najis ini. Kemudian masuk ke judul berikutnya, cara dan adab-adab dalam berwudu. Jadi wudu ini asal hukumnya sunnah, tapi wudu ini bisa jadi wajib kalau kita hendak mengerjakan ibadah yang ibadah itu kada sah kecuali dengan wudu. Contohnya sembahyang kan, sembahyang itu kada sah amal kada wudu, maka wudu itu jadi wajib hukumnya. Sembahyang hendak sembahyang zuhur, nah wudunya itu jadi wajib. Jadi wajib. Tapi kalau hukum asalnya sunnah ya, asalnya sunnah. Jadi wudu ini wajib kita gasan kita sembahyang, baik sembahyang wajib atau sembahyang sunnah, terus wudu. Nah, atau semakna dengan sembahyang, yaitu sujud tilawah atau sujud sajadah yang di luar sembahyang. Amun sujud sajadah di dalam sembahyang ya sudah wudu ya Allah. Ini sujud sajadah atau sujud tilawah tuh ada di luar sembahyang ya. Maksudnya kita sujudnya tuh bukan di dalam hal keadaan sembahyang. Contoh kayak gini kan, kita kan sembahyangan nih. Kita nih kada sembahyang nih saat ini. Nah lalu kita membaca Quran, saya baca Quran. Ada surah apa tuh di juz 30 tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada pas ujung-ujung surah tuh, wasjud wa qatarib. Nah di situ disunahkan sujud sajadah. Disunahkan sujud sajadah kita baca Quran dah. Di luar sembahyang disunahkan sujud sajadah. Nah, amun koler sujud sajadah
Iya, membaca tasbih gantiannya 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Biasanya kita bila bertamat Quran pasti tetamui surah nang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita bertamat Quran biasanya baik di kubur ya atau di dalam bulan Ramadan bertamat Quran. Nah, bila wasjudu wa qatarib kok sunatu sujud itu padahal baik nang membaca Quran ataupun nang mendengarkannya sujud. Tapi misalnya boleh sujud ganti dengan membaca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cuman tidak sebesar pahala sujud sajadah mah. Amun sujud bagus lagi. Cuman sujud sajadahnya itu terlebih dahulunya wudu. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil dan sudah menutup aurat dan menghadap kiblat. Nah, caranya tuh kayak apa? Jadi misalnya pian baca Quran, baik baca Quran sorongan kah atau tadarusan kah? Karena ayat-ayatnya ada beberapa ayat, beberapa surah di Quran itu yang disuruh kita sujud, diperintah sunat ya bang lah, ada wajib. Bila kita sampai di ayat itu, misalnya nang surah nang Iqra tadi, wasjudu wa qatarib, misalnya mengerti Quran, anda kayak dulu Quran, dia sudah nampak, lalu siap-siap nak sujud, tapi sudah wudu bang, sudah wudu, sudah menutup aurat nih, sudah menghadap kiblat misalnya, kiblat ke situ misalnya. Nah, jadi sujud masih sujud, kada langsung sujud lah, kita bertakbir dulu. Posisinya kada apa-apa, kita hendak bersila kah, posisinya dulu nih, hendak kayak ini kah, misalnya boleh juga, misalnya posisi kayak ini, hendak berdiri boleh juga, hendak berdiri, nah berdiri boleh juga posisinya, berdiri itu kayak ini misalnya. Nah, lalu bertakbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Dalam Allahu akbar tuh berniat sahajaku sujud sajadah. Dalam Allahu akbar nih, Allahu akbar. Dalam itu berniat sahajaku sujud sajadah. Hanya sujud. Allah. Sujud nak kayak sembahyang bang. Sujud ya Allah kayak sembahyang. Lah kau bang lu sujud ini ada gambar nih. Contohnya ya sujud ya Allah. Nah sujudnya tuh hendak bacaan kah hendak kada bapak. Cuman bertumak ninah. Begana setumat. Saya sekali aja sujudnya. Lalu Allahu Akbar. Duduk kayak tahiyat akhir. Jangan baca atahiyatul lah. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu namanya sujud sajadah, sujud tilawah di luar sembahyang. Amun di dalam sembahyang apakah contohnya? Ya nah kayak orang yang subuh Jumat dah. Kali jokang sujudnya. Tapi tuh kada usah berniat. Amun di dalam sembahyang tuh ada perlu berniat. Tapi kada berniat lagi. Amunnya di luar sembahyang ini, maksudnya dalam keadaan kada sembahyang kita baca Quran, pas karena ayat disuruh kita sujud, jadi rukun-rukunnya tuh takbiratul ihram, berniat di dalam takbiratul ihram saja aku sujud sajadah, kemudian sujud sekali, bertumak ninah, waktu sujud bangkit daripada sujud, duduk tahiyat kayak tahiyat akhir, salam. Nah itu sujud sajadah lah. Sujud sajadah lah. Kalau misalnya biar kena pas membaca Quran kan di bulan Ramadan bang menyangkal baca Quran tuh. Apalagi Quran wah ini ada padahalnya tuh sajadah ya tulisannya. Berarti situ disunahkan sujud kayak itu caranya. Nah, jadi sujud sajadah tuh wajib wudu karena menempati sembahyang. Sujud sajadah atau sujud tilawah. Sujud syukur itu juga. Sujud syukur tuh menempati sembahyang juga. Cuma sujud syukur ini apabila kita mendapat nikmat nang kada disangka-sangka. Misal kita nih mau kada bungas yo bang lah, kada sugih yo bang. Ada misalnya bebinian bujang, bungas pulang di kampung tuh, bunga desa lah. Maka anak keturunan orang mulia lah. Asa amun dalam perkiraan kita nih asa
pasti dah ditolak deh. Bila datang orang tua pasti itu kenapa? Mau hakadebu, miskin nggak bisa harta. Cuman gagawayan nih, gagawayan pada harus diterima. Kan untuk ada disangka-sangka tuh. Nah, sunat sujud syukur. Bila dapat nikmat maka ada disangka-sangka sunat sujud syukur. Adapun kita tidak dapat nikmat teruslah. Adapun nikmat yang kita makan 3 kali sehari itu kan disunatkan sujud syukur karena kita hari-hari makan 3 kali sehari dapat nikmat juga itu. Atau kada disangka-sangka kita terhindar daripada bala musibah, tolak umrah misalnya ke pesawat kayak meledak pesawatnya matian beratan kita jangan kada mati apakah kisahnya selamat nih. Nah itu sunat juga sujud syukur. Atau misalnya mendulang misalnya kalau hanya sekali buat mendulang harus dapat intan makanya genggam misalnya. Nah sunat juga tuh sujud syukur, tapi sujud syukurnya jangan di pendulangan situ lama sebenarnya. Kadang banyak tuh harus mempersiapkan dulu kada apa-apa mandi dulu karena awak beli celicak nih timbah tuntung mandi bersih berwudu memakai pakaian menutup aurat posisinya menghadap kiblat hanya sujud syukur. Sujud syukur tuh ya apa? Boleh posisinya berdiri atau berduduk takbiratul ihram. Tadi kan Allah mencontohkan berdiri kalau berduduk boleh juga. Nah berduduk boleh juga. Misalnya hendak kayak ini kadang hendak bersila kan. Lawai bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar tuh berniat sengaja aku sujud syukur. Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar sujud nih. Batu maknina. Bagaimana setumat Allahu Akbar bangkit daripada sujud kayak ini duduk tawaruk namanya ini nih. Nah ya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu sujud syukur sama juga wan sujud sajadah yang di luar sembahyang deh cuman niatnya jangan beda. Kalau tadi kan niatnya saja aku sujud sajadah, kalau ini saja aku sujud syukur. Nah itu menempati sembahyang wajib juga wudu dulu. Pertanyaannya bubuhan main bola tuh bila nembah ngegol kayaknya betungging ke apa kan itu imbang ngegol kan mau aja dan takut nih pian tadi sujud ke apa imbang ngegol tadi kisah menyukuri nih kawa menggol aku sujud ya nah lu putang gitu. Kenapa? Bersama hadap kada nutup aurat kan syarat orang sujud syukur tuh nutup aurat. Sudah lah bodoh tadi aku waktu ngegol tadi makan top ya nah kada bodoh ngarannya luput namanya sujud syukur nih tuh. Tahu lah itu arah kiblatnya kada tahu juga aja situ kalau udah tahu apa aja lain sujud syukur ngarannya. Nah jadi sujud syukur tuh tapi yang muninya menjawab aku betungging benar aja nggak apa-apa ya tak aku aja betungging sujud syukur luput. Jadi sujud syukur sujud sajadah itu ada caranya ada sembarangan. Jadi salah satunya harus berwudu. Nah jadi tawaf katanya bila kita menurut mazhab kita Imam Syafi'i tawaf di Baitullah itu wudu juga terlebih dahulu karena yang menempati sholat tawaf di Baitullah lah baik tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Nah itu wudu juga. Khutbah Jumat wudu juga lah maksudnya khatib nih alhamdulillah maksudnya ya alhamdulillah mau takantut turun daripada mimbar jangan ditarusakan mengusahakan pura-pura pada batal sama masjidan nggak desah ya turun turun apa aja kenapa Habib turun nak kewuduan dulu wudu misalnya tak ada ngedel namun ulun batal lah ulun baik minta ganti namun orang ya mun ada tukang gantinya mun di masjid tuh kan di tukang gantinya kaumnya sorangan namun bah
nang bisa nang lainnya bisa tunggu ya dulu sidin buduk ibu tuntung buduk naik berapa atas mimbar ulangnya belum khutbah pertama khutbah kedua itu harus khatibnya tuh buduk nggak boleh ada buduk. Sembahyang jenazah sembahyang kifayah itu buduk juga walaupun ada pendapat yang lemah memadahkan boleh aja sembahyang kifayah kalau ada buduk cuman jangan pakai pendapat itu kecuali tapalipit. Contoh tapalipit itu kayak apa, kita tadi datang orang hendak ini dah hendak nang busali dah sembahyang kifayah nih kita belum buduk nih amun buduk nih kesampet nih kenapa kalau bisa buduk pakai pendapat yang lemah atau berapa 4 juga terbiar duduk tapi lamun berapa jam lagi ya dirasakan pada kifayah sejam lagi jangan maka wajib buduk jangan kada buduk tapi lamun ada biar kada sempat menggodok ya harus buduk ya harus buduk tinggal tapi ada Jepang masbuk tuh boleh Jepang masbuk cuman kadang masbuk ke sini atau misalnya hendak wudu yu di karasinya kadang mengikuti pendapat yang lemah tuh kalau wudu yu wudu pokoknya padang wudu tuntungan dari sembahyang kifayah kawainya sembahyang kifayah sorangan nya ulun dalam tak nih orang menghadangi nah sorangan aja di muka mayat ya tapi namun ada bodoh ya kada apa-apa deh ada aja pendapat madahakan boleh aja kada bodoh saat dibuka amplopnya taruh 2.000 bakal lebu capai kada bodoh deh kada apa aja kada bodoh juga aja ketahuan orang iya di jajan kada bodoh juga aja kada ketahuan orang apa kada bodoh contoh Jepang lah menyapai Quran menyentuh mushaf Quran kada boleh kada wudu mencapai yasin itu Quran juga atau mencapai tulisan yang tulisan itu untuk dibaca tulisan ayat Quran walaupun satu ayat untuk dibaca biasanya kalau di sekolahan tuh guru tuh menuliskan ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim ya qul huwallahu di papan tulis nah tuh mencapai tulisannya tuh ada boleh ada wudu bahkan mencapai papan tulisnya tuh bisa jawab ada boleh jawab ada wudu karena tulisannya tuh ditulis untuk dibaca untuk dipelajari lain kayak ini orang tuh menulis ayat Quran cuman bukan untuk dibaca cuma sebagai kaligrafi aja nah kayak di masjid kita di Serang tuh lah ada pintu utamanya tuh lah pintu utama tuh ada warna kuning bintangnya tuh ada ukiran Quran tuh itu orang menulis tuh kesan kaligrafi aja hiasan aja jadi kan apa-apa ulun misalnya kada buduk mencapai pintu itu waktu anak pembuka misalnya atau menutup pintu itu karena bukan untuk dibaca bukan untuk dipelajari nah mencapai Quran menyentuh Quran itu harus berwudu. Kita kembali ke buku tadi, kitab tadi. Cara dan adab-adab dalam berwudu. Ada adab sebelum berwudu, ada adab ketika berwudu, dan ada adab sesudah berwudu. Adab inilah mungkin paham, iya nang sunah-sunahnya, gitu lah. Adab ini maksudnya nang menggawi nang sunah-sunah. Bila kita gawe dapat pahala sunnah. Adapun adab-adab sebelum berwudu diantaranya menghadap kiblat. Nah, jadi sunat kita sebelum berwudu itu menghadap kiblat, posisi kitanya menghadap kiblat. Jadi kita waktu berwudu itu kita menghadap kiblat. Adapun misalnya berwuduan misalnya sudah letaknya itu membelangi kiblat, ya kada apa-apa.
Cuman kalau memungkinkan menghadap kiblat kitanya dapat pahala sunnah. Ini menghadap kiblat dan berduduk di sunat kita wudunya tuh kada berdiri tapi berduduk. Ya ada sebagian masjid-masjid yang kewuduannya tuh diulahkan orang kedudukannya sudah. Nah kawan nyaman sambil berduduk. Nah amunnya misalnya kedudukannya kada apa kita berduduk tuh lah, bisa berduduk di kursi, bisa berduduk tuh berdangkap tuh berduduk juga umumnya, bisa berdangkap berduduk juga. Berdangkap tuh kan kada berduduk di lantai, artinya apa? Sama juga kita sunatkan minum berduduk ya. Boleh berduduk di lantai kayak ulun ini nah, berduduk juga, atau misalnya berduduk kayak ini, berduduk juga ngarannya. Misalnya orang di tanah kan kada mungkin berduduk di tanah ribet nah ya, burit. Nah kak, misalnya kayak ini, misalnya di tanah, misalnya di bawah pohon gatah, misalnya minum, kayak ini berduduk juga ngarannya. Ini berduduk juga ngarannya. Kada mesti nang burit kita karena lantainya ribet ya pak. Sama juga nih, bodoh nih, sunat berduduk. Dan berniat, sunat berniat gini nah. Ini apa niatnya? Sahajako mengerjakan sunat wudu. Kalau lafaznya bahasa Arabnya ini, nawaitu sunanal wudu'i. Baik kita ucapkan di mulut atau di hati. Diucapkan di mulut nawaitu sunanal wudu'i, kalau di hati sahajako mengerjakan sunnah wudu. Nah jadi kan contoh misalnya ulun nih nggak wudu, anggaplah situ kiblat, misalnya agak kiblat situ. Nah ulun ini menghadap kiblat sudah. Lalu ulun ini berduduk, siap deh nih di muka ini keran misalnya. Dan niatin ulun dalam hati sahajako untuk mengerjakan sunat wudu. Atau nawaitu sunanal wudu, supaya nang kita gawe itu dapat pahala sunnah. Nah, itu diucapkan pada membasuh kedua telapak tangan. Nang nawaitu sunanal wudu itu, atau misalnya nang dalam hati kita misalnya saja aku mengerjakan sunnah wudu. Waktu kita membasuh kedua telapak tangan bolak-balik. Nah jadi kayak ini misalnya kita buka misalnya kerannya kan kada usah banyak-banyakin ya bapak, kita bazir kita caranya ada lah yang keran yang bisa otomatis tertutup suram misalnya. Bila kita pakai hanya buka, bila kita kada pakai tertutup suramnya kada haram tuh kayaknya. Kalau misalnya zaman tahun berapa kan ada keluar gitu kan buka kayak gini misalnya lah kita buka gamatnya lah lalu kita basuh nih kedua telapak tangan ini nah sekali, dua kali, tiga kali telapak tangan maksudnya mulai ujung kuku nih sampai pegangan nih telapak tangan ngarannya sekali. Ini banyak sudah dibuka sambil kita berniat saja aku mengerjakan sunat wudu sekali, dua kali, tiga kali. Nah kayak itu. Dan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Nah bagusnya 3 kali sambil membaca ya nih sekali misalnya, 2 kali, 3 kali. Nah kayak itu maksudnya 3 kali dah. Nah ada pulang bacaannya. Nah sambil membaca doa, ini doanya nah. Allahumma hfadh yadi min ma'asika kulliha. Allahumma hfadh yadi min ma'asika kulliha. Nah, udah hafal dihafal tak? Ini surat panglah ada wajib. Ini kan kita belajar tentang sunnah-sunnah Nabi. Jadi waktu membasuh tangan nih dalam hati saja aku mengerjakan sunnah wudu. Allahumma hfadh yadi min ma'asika kulliha. Nah, amunnya pian kada hafal nang bahasa Arabnya ini kada hafal nah.
Nih nah, hafali terjemahnya nih. Artinya, ya Allah, jagalah atau hindarkan kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat. Cuman ini bacanya dalam hati. Amun kada hafal nang bahasa Arabnya tadi, baca bahasa Arabnya tadi dimuntung lah, diucapkan di mulut lah. Tapi lamun kada hafal bahasa Arabnya tadi, terjemahnya nih nah. Terjemahnya nih baca cuma dalam hati. Dalam hati, ya Allah, jaga akan tangan ulun nih, misalnya, daripada berbuat maksiat. Atau bisa juga kadang mesti nang kayak di teks inilah, nah cuman semakna dengan itu. Contoh, ya Allah, ampuni dosa di tangan-tangan ulun nih, ya Allah, bisa juga itu. Ampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan ulun nih, ya Allah, bisa juga itu. Atau jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat, bisa juga kayak itu. Intinya kita waktu wudu itu khusyuk. Arti khusyuk itu hadir hati kepada Allah. Ujar ulama kita tulah kada kawa khusyuk sembahyang tuh amun mulai wudunya nah maranyau. Amun kita hendak khusyuk ya mulai wudunya tuh nah kita harus khusyuk. Amun wudunya maranyau ngali harus sembahyang tuh khusyuk ya. Kan setiap ibadah nih kita harus ingat lawan Tuhan lah. Supaya kita ingat lawan Tuhan, makanya setiap basuhan-basuhan dalam kitab wudu tuh ada doa-doanya supaya kita membaca doa itu, supaya kita berinteraksi dengan Allah, supaya kita berzikir mengingat Allah. Namun hati kita tuh Bapak diri gitu, ya Allah, jagalah tangan ulun daripada perbuatan maksiat. Waktu kita membasuh tangan tuh, itu ngarannya kita ingat lawan Tuhan. Itu ngarannya hati kita hadir lawan Tuhan, khusyuk. Artinya kadang mengatakan selain Allah. Lain juga lah orang sembahyang apa wudu ini maranyau lawan wudu ingat lawan Tuhan, lain juga. Jadi orang ada wudu zahir, ada wudu batin. Zahirnya membasuh ya kalau tangan, batinnya ingat lawan Tuhan. Artinya bukan cuma tangannya aja nih dibasahi dengan air mutlak nih membersihkan, cuma dosa-dosanya gimana Tuhan ampuni berkat kita membaca doa itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Nah itulah amalkan sekali barang seumur hidup misalnya kata kawa masa kita wudu ini pasti 5 kali sehari nah semuanya apa belum lagi menggawe nang lain enak baca Quran misalnya kan hendak kipayah nang nyatanya dulu tak pasti 5 kali sehari wudu. Nah 5 kali gawe itu coba bang kena amalkan lah. Nyatakan tadi duduknya berduduk menghadap kiblat, ya Allah membasuh kedua telapak tangan 3 kali sambil berniat saja mengenai sunnah wudu sambil membaca dalam hati kan, ya Allah peliharakan tangan ulun daripada maksiat, ampuni dosa-dosa di tangan ulun. Nah imbah tuntung membasuh kedua tangan lah napa pulang nang digawe nah dan berkumur-kumur. Nah berkumur-kumur pulang kita berkumur-kumur nih bisa kita mengambil bayunya tuh dengan tangan sebelah tangan aja bisa juga. Cuma berkumur-kumur ini sudah 3 kali ya bisa, tangan kedua belah tangan bisa juga. Nah ambil sekali lagi. Nah itu sunat juga. Ini kan sunat sebelum wudu. Sunat jadi ulun lagi bahari kan ngerti lagi kadang tahu. Ulun bakomor tuh yang tahu lah di mana. Imbah tuntung basuh taringan bakomor. Ulun bahari. Sekalinya bakomor itu letaknya sebelum kita wudu. Bakomor termasuk sunnah dikerjakan sebelum kita wudu. Sebelum masuk ke rukun wudu. Nah, bakomor kita imbas basuh tangan tadi bakomor kita. Nah, urutannya itu kayak itu.
Nah, waktu bokomor tuh ada doanya yang dibaca. Kayak baca, montong bokomor sambil membaca malih Nah, amun kada kawa di montong dalam hati bacanya. Nah, apa doanya? Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Panjangnya ya doanya ya, mana seorang ngomong montong kayak membaca ya dalam hati pulang yang ngalih ya. Nah, amunnya kada hafal tapi nang bahasa Arabnya tuh ini nah terjemahnya ini nah. Kan Allah Ta'ala paham aja berbagai macam bahasa. Nak bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris kan. Ini nah terjemahnya ini nah. Artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat. Berzikir itu kan mengingat. Berzikir kan bisa dengan montong. Kan kita nih bakomor membersihkan mulut kita. Lalu kita memohon juga kepada Allah supaya mulut kita nih berzikir kepada Allah dan bersyukur kepadamu. Kita mohon juga supaya montong kita nih ketujuh mengucapkan alhamdulillah ya Allah atas nikmat pian. Bersyukur dah. Ya Allah, beri aku minuman. Kan minum itu kan lewat montong kalau kita. Nah, ya Allah, beri aku minuman dari telaga Kausar Nabi Muhammad yang begitu menyegarkan. Jadi bila orang ya kena di akhirat bila kawa minum telaga Kausar milik Nabi Muhammad itu banyunya itu sangat menyegarkan hingga aku tidak merasa haus selamanya. Ingin meminum seteguk daripada air telaga Kausar Nabi itu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Kemudian kita lah termasuk orang yang meminum telaga Kausar. Amalannya apa? Nih, amalannya nak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dulu. Waktu kita bakomor. Nah, jadi waktu kita bakomor, nah dalam hati ya, mau kada apa nang pasaran dalam hati ya Allah. Tolongi ulun montong ini supaya berzikir, ulun supaya ketujuh bersyukur. Dan minumnya montong ulun dengan air telaga Kausar milik Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Nah, imbah tontong kita membasuh tangan sudah, bakomor 3 kali sudah. Nah, lalu dan memasukkan air ke hidung. Ambil pulang banyu sekarang. Hiot, jangan terlalu gancang ini lamas. Nah, hembuskan. Ambil pulang, hiot pulang, hembuskan 3 kali sunatnya. Ambil lagi, hiot, hembuskan. Kalau pina di dalam hidung kita nih banyak kotoran-kotoran. Ya apalagi biasanya hidung bekas berdarah lah. Nah, baru dibersihkan kan. Nah, ada juga bacaannya. Ini bacaannya nah. Bacaan waktu kita mahiyut banyu lalu kita hembuskan di hidung kita nih. Ada bacaannya. Nah, doanya adalah Allahumma arihni. Nah, Allahumma arihni raihatal jannati atau jannah. Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma la tahrimni raihata ni'amika. Allahumma la tahrimni raihata ni'amika wa jannatika. Apa aja? Apa lagi ya? Koler ya. Baca terjemahnya nih nah. Cuma bacanya dalam hati.
Ya Allah, artinya ya Allah izinkan aku mencium wewangian surga waktu kita memasukkan air ke dalam hidung. Kan nang mencium tuh hidung lah, mencium bau-bauan, baik itu bau yang tidak sedap, bau yang sedap, apa hidung dalam hati ya Allah, cium makan, izinkan ulun mencium hidung ini akan wewangian surga. Orang hendak masuk surga itu ya berapa ratus tahun, 500 tahun gak tuh sudah keciuman bau surga, belum lagi masuk surga. Hendak masuk surga tuh perjalanan 500 tahun gak ke surga lagi keciuman sudah bau surga. Nah, atau bisa juga orang ini diberi anugerah oleh Allah Ta'ala hendak meninggal dunia tuh dilihatkan surga, bahkan ini kalau mencium bau surga bisa juga itu. Nah mudah-mudahan gitu lah. Nah amalannya apa? Ya nih waktu memasukkan air dalam hidung tuh kita lawan Tuhan. Ya Allah, izinkan ulun mencium wewangian surga hidung ulun ya Allah. Ya Allah, jangan halangi aku mencium wanginya nikmat-nikmat-Mu dan wanginya surga-surga-Mu. Rasa kepanjangan ya. Nah kakak nang pendek itu ya sudah. Ya Allah, izinkan hidung ulun mencium bau surga. Nah kayak itu gitu sudah. Rasa kepanjangan dari ya misalnya lah. Nah, gawe sekali barang semua hidup. Pian bila menggawe kayak itu nanti belum lagi bodoh nih kayak itu nah itulah khusyuk namanya pian bodoh, itulah namanya hadir hati ingat kepada Allah waktu bodoh. Nah orang minta lawan Tuhan hatinya ingat lawan Tuhan kan khusyuk lah. Nah kita mudahan kita kaum mengamalkan kita nah kita hendak bodoh sembahyang subuh ini nah yang oleh katakan ya Allah menghadap kiblat kalau memungkinkan menghadap kiblat duduk nyatanya duduk basuh kedua telapak tangan 3 kali sambil berniat saya kok mengerjakan sunnah wudhu. Nah lalu apa tadi ya Allah ampuni dosa di tangan ulun misalnya gitu aja dah. Waktu mau ngomong ya Allah izinkan ulun meminum telaga kausar Nabi Muhammad. Nah waktu masukkan air ke hidung ya Allah cium makan bau surga ulun hidung ulun ya Allah. Nah ujar guru kita kila kita menggawi nang antara membasuh tangan memasukkan air bakumur masukkan air ke hidung itu jasinin 3 serangkai karena kau dipisah. Bila pian menggawi sabuting aja itu kada dapat pahala sunnah. Bila pian menggawi 2 buting aja sebutingnya ditinggal itu kada dapat pahala sunnah. Jadi 3 serangkai itu kada boleh pisah antara kita membasuh kedua tangan tapak tangan lawan bakomor lawan memasukkan air ke hidung. Kalau misalnya pian nih asa boleh jangan memasukkan air ke hidung lawan bakomor basuh tangan aja gin ya itu dianggap kada jadi pahala. Jadi ketiganya ini harus digawi namun hendak dapat pahala. Amunnya pian 2 aja pian gawi sebuting tinggal nah mana kan yang ditinggal itu ibaratnya upau lah. Nah itu kok itu Bang guru kita menyampaikan contoh misalnya pian 2 aja yang digawi bawa komor loh masukkan air ke hidung aja digawi membasuh tangan kada upau tahu ile upau orang kada tahu juga upau orang tahu bahasa di sini orang nyebut upau itu kayak sia-sia tuh ya. Atau misalnya pian basuh tangan aja lawan komor masukkan air ke hidung kada percuma juga. Jadi 3 serangkai ini jangan ditinggal sebuting. Bila sebuting aja ditinggal nangkanya mesin tuh lah sebuting kabelnya pagat mau hidup tuh nya ada bakal kaitan. Nah yang katakan dah film mama kan tahu sekali 3-nya nih amunnya pina repot dia sekali-sekali kan apa juga misalnya membasuh perut apa sekali bawa komor sekali masukkan air hidung sekali dapat pahala sunnah. Nah cuma nang sunnahnya lagi 3 kali Pak. Amun nak meringkas itu sekali aja. Jangan kayak ini membasuh tangan 3 kali misalnya. Ngomong 3 kali sekalinya memasukkan air hidung kada percuma ini kok walaupun 3 kali nanti. Nah itu memang pesan daripada guru kita. Nah mudah-mudahan kalau dipaham lah.
dan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.